Dan seolah belum cukup musibah menimpaku hari itu, motor satu-satunya penopang langkah kami yang rapuh hilang di bawah Pak Jael. Orang yang sempat kami beri tumpangan, kami beri atap, kami beri percaya. Ternyata ada hati yang tak bisa diselamatkan. Namun yang paling membuat perih bukan harta yang hilang, bukan nasib yang menggantung, melainkan kenyataan bahwa rumah yang selama ini kami jaga, kami cintai, kini bukan lagi milik kami. Bahkan untuk sekedar meneteskan air mata terakhir. Ya Tuhan, apa ini ajab untuk aku dan Bapak yang sebelumnya menipu Pak Lurah dan bermain-main dengan kuburan? Entah bagaimana langkah ini masih sanggup bergerak. Setelah pintu rumah itu tertutup untuk terakhir kalinya, dunia terasa mengecil. Seakan seluruh udara yang selama ini memenuhi paru-paru ikut tertinggal bersama kenangan yang menempel di dinding-dinding yang pernah aku rawat. Rumah itu bukan milikku, aku tahu. Tapi bertahun-tahun hidup di bawah atap yang sama, membersihkan halaman setiap pagi, menyalakan lampu saat hari mulai gelap, membuatku lupa bahwa setiap kepingan yang kutata bukanlah kuasa yang kumiliki. Kini aku dan ayah berdiri di tengah jalan yang asing. Tidak ada arah yang jelas, hanya beban yang menggantung seperti awan kelabu di atas kepala kami. Kami pergi tanpa rencana, tanpa tujuan, dan saat kusadari motor satu-satunya yang bisa menjadi tumpuan langkah kami hilang, hati ini runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Rasanya tak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan dua tempat berlindung sekaligus, rumah dan harapan. Namun rasa marah dan cemas itu perlahan memudar ketika kabut yang menutup pandangan akhirnya sedikit terangkat. Motor yang kukira dicuri ternyata hanya dibawa ke tukang tambal ban. Bukan hilang, bukan dicuri, bukan dikhianati. Hanya sebuah kesialan kecil yang terasa besar karena beban yang kubawa terlalu berat. Melihat motor itu berdiri tegak dengan ban yang kembali utuh, membuatku ingin tertawa dan menangis dalam waktu yang sama. Ayah menatap jauh ke depan, sementara aku memegang motor itu erat-erat. Betapa rapuhnya hidup kami, bergantung pada sebuah benda tua yang suaranya saja kadang tersendat, namun tetap menjadi sayap terakhir yang kami punya. Motor itu bukan sekedar kendaraan. Itu adalah pengingat bahwa masih ada sesuatu yang bisa kami pegang, walau sekecil apapun. Ketika seorang tukang tambal ban menawarkan tempat untuk berlindung sementara, aku terdiam cukup lama. Betapa anehnya hidup. Ketika dunia yang kukenal menutup pintu, orang asing membuka ruang kecil yang tak pernah kuharapkan. Sebuah gudang sederhana, tanpa kasur empuk atau lampu terang. Namun cukup untuk membuat kami berhenti sejenak dari berlari tanpa arah. Namun rasa marah dan cemas itu perlahan memudar ketika kabut yang menutup pandangan akhirnya sedikit terangkat. Motor yang kukira dicuri ternyata hanya dibawa ke tukang tambal ban. Bukan hilang, bukan dicuri, bukan dikhianati. Hanya sebuah kesialan kecil yang terasa besar karena beban yang kubawa terlalu berat. Melihat motor itu berdiri tegak dengan ban yang kembali utuh, membuatku ingin tertawa dan menangis dalam waktu yang sama. Ayah menatap jauh ke depan, sementara aku memegang motor itu erat-erat. Betapa rapuhnya hidup kami, bergantung pada sebuah benda tua yang suaranya saja kadang tersendat, namun tetap menjadi sayap terakhir yang kami punya. Motor itu bukan sekedar kendaraan. Itu adalah pengingat bahwa masih ada sesuatu yang bisa kami pegang, walau sekecil apapun. Ketika seorang tukang tambal ban menawarkan tempat untuk berlindung sementara, aku terdiam cukup lama. Betapa anehnya hidup. Ketika dunia yang kukenal menutup pintu, orang asing membuka ruang kecil yang tak pernah kuharapkan. Sebuah gudang sederhana, tanpa kasur empuk atau lampu terang. Namun cukup untuk membuat kami berhenti sejenak dari berlari tanpa arah. Malam itu aku menyadari sesuatu. Mungkin hidup sedang meruntuhkan segala kenyamanan yang bukan milikku, agar aku belajar memegang sesuatu yang baru, meski tak tahu apa itu.
Yang kutahu hanya satu. Setidaknya malam ini kami tidak tidur di jalan. Setidaknya kami masih punya motor tua. Setidaknya ada orang yang masih peduli, meski kami bukan siapa-siapa. Dan mungkin itu cukup untuk memulai langkah lagi besok. Malam merambat pelan, menurunkan dingin yang menyengat sampai ke tulang. Gudang kecil di belakang bengkel itu terasa asing. Bau oli dan karat menyatu dengan udara lembat. Namun tempat sesempit itu tetap lebih baik daripada langit terbuka. Di sudut ruangan, ayah duduk bersandar pada karung goni kosong. Matanya terpejam, tetapi napasnya berat. Napas orang yang menahan segala hal yang tak sanggup diucapkan. Aku memperhatikan punggungnya lama sekali. Punggung yang dulu gagah, yang mampu mengangkat apa saja. Kayu, beras, bahkan masalah hidup. Kini punggung yang sama terlihat seperti tanah yang retak setelah kemarau panjang. Ada rasa bersalah yang merayap tanpa izin. Andai saja aku bisa memberikan lebih. Andai saja aku tidak terlalu nyaman di rumah yang bukan milik kami. Andai saja aku bisa membaca tanda bahwa semua ini akan berakhir. Namun hidup tidak memberi kesempatan untuk bersiat. Aku mengusap motor tua yang kami bawa masuk ke dalam gudang, seolah benda itu adalah satu-satunya teman yang tersisa. Entah mengapa, dalam sunyi seperti itu, motor itu terasa seperti saksi bisu perjalanan kami melewati hujan, jalan berlubang, dan hari-hari yang penuh keluhan kecil. Hari ini, motor itu menjadi penyelamat kecil yang menahan kepanikan supaya tidak berubah menjadi putus asa. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan sesak yang sejak tadi mengendap. Pelan-pelan, aku menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Yang hilang hanyalah tempat, bukan kemampuan untuk bertahan. Rumah bisa direbut. Motor bisa hilang sementara, tapi langkah-langkah itu masih milikku sepenuhnya. Meski kadang gemetar, meski sering tersandung, langkah itu tetap ada. Di luar, suara bengkel yang mulai sepi menjadi latar belakang pikiran-pikiranku yang berlarian. Seandainya esok tidak membawa kebaikan, setidaknya hari ini telah menunjukkan bahwa dunia bukan hanya tentang kehilangan. Selalu ada celah kecil yang mempersilahkan cahaya masuk, bahkan ketika hidup terlihat paling gelap. Ayah membuka matanya perlahan, dan meski tidak ada kata yang terucap, aku bisa merasakan semangat kecil berkedip dari tatapannya. Sebuah keyakinan bahwa kami belum selesai. Kami belum runtuh sepenuhnya. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuh ini merasakan dingin lantai yang keras. Gudang itu bukan rumah, tapi malam ini menjadi tempat kami berhenti sejenak sebelum kembali menantang hari esok. Dan entah dari mana datangnya, sebuah keyakinan kecil tumbuh dalam dadaku, bahwa seburuk apapun hari ini, perjalanan kami masih panjang. Selama aku dan ayah masih berdiri berdampingan, selama motor tua itu masih dapat menyala, selama ada satu pintu yang terbuka, meski sekecil celah gudang tua ini, mungkin, hanya mungkin, hidup masih menyimpan sedikit ruang bagi kami untuk kembali bangkit. Pagi datang tanpa permisi, menyelinap melalui celah seng yang berkarat dan membangunkanku dengan cahaya yang terlalu dingin untuk disebut hangat. Tidurku semalam tidak benar-benar tidur. Lebih seperti tubuh yang menyerah pada lelahnya pikiran. Ayah tampak masih terpejam, tetapi aku tahu ia tidak benar-benar terlelap. Lelaki setua itu tidak pernah tidur nyenyak sejak beban hidup mulai menumpuk seperti karung beras yang ia angkat setiap hari. Aku bangkit perlahan, menyingkirkan debu halus dari celanaku. Gudang kecil itu dipenuhi bau logam, oli, dan sedikit bau panas mesin dari motor-motor yang semalam baru saja dipreteli. Entah kenapa bau itu justru menenangkan. Mungkin karena untuk pertama kalinya sejak kejadian kemarin,
Aku merasakan sesuatu yang stabil. Rasa bahwa tempat ini, seburuk-buruknya, tidak akan mengusir kami dalam waktu dekat. Motor tua kami berdiri seperti penjaga setia di sudut gudang. Aku memperhatikannya lama, mengingat betapa paniknya aku kemarin saat mengira motor itu hilang. Betapa kacaunya pikiranku sampai hal kecil seperti ban bocor terasa seperti kiamat kedua. Mungkin hidup memang begitu, ketika beban terlalu berat, luka kecil terasa seperti hantaman terbesar. Ayah akhirnya bangun juga, duduk perlahan sambil memegang punggungnya. Ada rasa sesak melihatnya bergerak dengan begitu banyak rasa sakit, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Lelaki itu seakan menyimpan dunia dalam diamnya, dan aku hanya bisa berharap suatu hari nanti beban itu bisa aku bantu angkat. Kami keluar dari gudang ketika matahari mulai naik. Bengkel masih sepi. Hanya terdengar suara burung yang entah mengapa selalu terdengar lebih merdeka dari manusia. Aku mencoba bersikap biasa, meski hatiku masih membeku oleh kenyataan bahwa kami tidak lagi punya rumah untuk kembali. Setiap langkah terasa asing, seperti melangkah di atas tanah orang lain. Hari itu tidak membawa banyak keajaiban. Tidak ada pekerjaan mendadak, tidak ada kabar baik, tidak ada sisa uang ajaib yang ditemukan di saku. Yang ada hanya kenyataan bahwa perut kami harus diisi dan dunia tidak berhenti hanya karena kami sedang terpuruk. Namun dalam kekosongan itu, aku belajar sesuatu. Bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, kehilangan justru membuka ruang kosong yang harus diisi dengan keberanian, bukan keluhan. Ruang kosong yang mengajarkan bahwa bertahan hidup bukan soal memiliki, tapi soal bergerak. Motor tua itu akhirnya kami dorong keluar bengkel, seperti seorang kawan yang mengerti betul bahwa kami butuh melanjutkan perjalanan. Entah kemana tujuan kami hari itu. Mungkin mencari pekerjaan, mungkin sekadar menemukan tempat yang tidak mengusir kami. Mungkin hanya berjalan tanpa arah sampai kaki berhenti sendiri.